Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys. Semua ras masalah kesam doakan yang lagi sakit Allah saatkan, teman guys yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampun. Kaisam gibah sih Kaisam. Gibah apa sih cuy? Masalah Taiwan itu Kaisam yang istrinya selingkuh, menurut Kaisam gimana? Soalnya Kaisam serius, suami saya malah jadi curiga, nuduh saya enggak, padahal di sini kita ngosek WC, ya inilah ya, karena media sosial. Disclaimer dulu nih ya, buat para tsunami-tsunami di Indonesia ya, kalau dengar video kayak Tisam, Kaisam pastikan masih banyak pekerja migran Indonesia yang setia sama suaminya. Di sini benar-benar mencari nafkah, banting tulang sampai menghadapi mental dengan majikannya. Tidak semua wanita itu gampang untuk berpindah hati ya cuy ya. Ya walaupun sekarang laki-laki di Hongkong itu banyak ya cuy ya. Kita tidak berbicara oknum ya. Jadi para suami-suami di luar sana, kita ini sudah dewasa. Kita sudah ibaratnya apa sih yang kita cari, ya kan? Jadi kalau misalkan istri kita bekerja di luar negeri gitu kan, supaya menyelamatkan hubungan, ya jangan protektif. Ya, kita juga harus pahami kondisi di Hong Kong itu tidak sama dengan negara-negara lain. Di Hong Kong ada kadang majikan yang nggak boleh kita main handphone. Jadi kita tuh harus menyadari kesibukan istri kita di Hong Kong ya cuy ya. Rumah kecil, tapi megang handphone tuh ada yang majikannya marah, nggak jelas gitu ya cuy ya. Jadi untuk para suami di luar sana yang punya istri di Hong Kong, tidak semua istri kalian itu melakukan penyimpangan seperti ini ya. Oke, kita gibah tentang viralnya video di luar sana ya. Menurut kalian ini settingan atau enggak sih? Atau memang beneran sih coy, ya kan? Laki-lakinya nangis ya, aduh ngapain juga nangisin, kalau kayak Tisam ya prinsip hidupnya ini kalau diselingkuin wis move, langsung talak 3 kalau kayak Tisam, ya kan? Udah ditalak 3 aja, ngapain? Selingkuh itu kebiasaan ya cuy, kita maafin juga akan terulang lagi, karena apa? Karena sudah wataknya selingkuh ya selingkuh aja gitu kan. Nggak kayak saya guys, setia. Setia juga menyakitkan. Jadi di Taiwan itu ada ya video yang kalian share itu TikTok ya, dimana ada suami yang di captionnya sih dia lagi ngejobrak istrinya ya yang ketahuan selingkuh. Jadi suami ini pacaran 4 tahun cuy, terus baru nikah 5 bulan. Setelah pacaran 4 tahun, nikah 5 bulan, ternyata saat nikah suaminya ini menyadap handphone istrinya. Nah disinilah ya mulai ketahuannya kalau istrinya itu selingkuh. Sebelumnya, sebelum menikah sebenarnya pacarnya waktu masih jadi pacar itu juga dia dimaafkan 2 kali cuy selingkuh. Namanya mungkin ini adalah laki-laki yang super sabar ya cuy ya. Sehingga apapun keburukan perempuan dia menerima dengan ikhlas, dengan tulus, sehingga terjadilah pernikahan. Ya saking bucinnya kali ya, saking sayangnya kali ya. Tipikal laki-laki seperti ini kan tipikal laki-laki yang mau berkorban gitu kan. Nah kadang kalau kita terlalu setia, terlalu sayang, terlalu bucin, malah disepelekan, ya kan? Jadi saat kehilangan ya baru kita merasakan bahwa kita sudah benar-benar kehilangan orang yang benar-benar peduli, ya kan? Aduh ampun, kalau berbicara bucin itu nggak ada habis-habisnya coy ya. Karena tipikal kayak Tisam juga bukan orang yang bucin juga ya, Kaisam tuh mengedepankan logika gitu kan. Kalau misalkan udah nggak sayang ya udah move gitu, keluar. Harusnya laki-laki itu pakainya logika ya, ini kebalik ya. Jadi laki-laki yang pakainya perasaan gitu. Perasaan aja yang di itu, ya hancur lah, ya nggak sih? Apalagi perempuannya tipenya player gitu kan, yang nggak takut, yang suka main dengan ibaratnya banyak temannya gitu kan. Ya wis, ini adalah bagian konsekuensi kita menikahi perempuan yang salah. Ya dari awal aja udah diselingkuhin kan salah harusnya ya. Harusnya laki-laki itu punya ketegasan. Sekali lagi kamu lakukan seperti ini, putus, lakuin lagi, balikan lagi,
Ya ini berarti kesalahan laki-lakinya, tidak ada ketegasan dalam hidupnya dia sendiri. Sehingga menyebabkan dia diselingkuhin kayak gini. Sebenarnya ini udah kebaca ya cuy ya. Nah gara-garanya itu cuy, pacaran 4 tahun, baru nikah 5 bulan, WhatsApp istrinya disadap, akhirnya istrinya itu chatan dengan selingkuhannya, terus akhirnya saat selingkuhannya datang ke kosannya, digerebeklah di situ. Saat digerebek dia lagi sedang apa namanya adegan 18 ya. Nah suaminya ini negur istrinya pakai masker, terus ngomong, "Salah saya apa?" Ini adalah bentuk kalimat yang terlalu lemah menurut Kaisang. Setuju nggak sih kalian kayak gini? Jadi kalau sudah tahu dia melakukan kesalahan, jangan pernah menganggap kita yang salah gitu kan. Ya dia yang salah, ngapain juga kita nanya salah saya apa? Makin sudah kita kayak keset, bener nggak? Nah ini ya pentingnya ya, ayo kita bahas prahara rumah tangga. Selepas ini konten atau tidak ya, cuma ini banyak edukasinya. Karena apa? Karena dari viralnya video ini banyak juga suami-suami yang merasa overprotective sekarang ya. Jadi pekerja migran Hong Kong itu pun kena dampak atas video ini. Banyak suami-suami mereka yang tiba-tiba curiga, ngajak ribut, jadi makin stres kayak sama saya kerja. Apa yang harus dilakukan? Oke, kalau suami kalian mulai nuduh atas tindakan yang tidak kalian lakukan, biarin aja. Yang ada dilakukan, balesnya pakai emot senyum aja, smile. Karena meladeni orang yang cuma bisanya curiga, never ya kan. Oh never sih, negative thinking, skip aja. Kita tuh harus membatasi perasaan kita dari kecurigaan yang nggak penting. Itu adalah watak anak kecil, ya kan. Dalam hati, orang kita aja lagi sibuk kok, kamu aja curiga-curiga. Udah kalau kangen sama saya tunggu saya cuti, ya kan. Iya. Jadi udah nggak usah terpancing emosi ya. Nggak usah diladenin laki-laki yang lagi cembokur seperti itu. Nah kitanya nih ya, sebagai seorang wanita, kita kalau misalkan sudah ya, di Hong Kong apakah banyak Kak Isam? Begitu banyak, coba nggak viral aja ya kan, banyak selingkuh-selingkuh kayak itu, banyak, bukan 1, 2, 3. Banyak jaminan Kak Isam, banyak itu tuh laki-laki yang di sini tuh jaminan nggak dia punya istri di Indonesia, ya kan? Kaliannya mau aja perempuan-perempuan yang cantik dari lahir. Kaisang mah nggak tahu. Kalau punya pacar tuh Kaisang kayak hidup serasa berwarna lampret. Oke, kita bahas kenapa sih kita itu gampang banget berselingkuh ya cuy. Menurut kalian kenapa sih orang pada selingkuh ya? Soalnya Kaisang rumput tetangga itu lebih hijau. Ya itu adalah godaan-godaan dalam rumah tangga ya cuy ya. Buat pacaran, masih pacaran nggak apa-apa kalau masih pacaran, Kaisang bolehin ya, supaya apa? Supaya kalian punya perbandingan, ini bagaimana, tapi bukan berarti perbandingan itu melakukan 18++. Selingkuh itu dalam arti kita boleh memilih atau memilih calon pasangan kita, itu boleh banget kalau misalkan kalian belum dalam ijab kabul. Tapi kalau misalkan kalian sudah dalam ijab kabul, dalam rumah tangga yang sah ya, kan doanya apa sih kalau rumah tangga tuh sakinah mawaddah warahmah. Kaisam, beneran Kaisam, kenapa saya itu jadi muak sama suami saya? Semenjak rumah tangga, ini hambar Kaisam, nggak ada cinta lagi. Malah ngelihat suami saya itu kayaknya tuh bosen Kaisam. Ya namanya juga rumah tangga ya cuy ya. Karena apa? Karena kamu tidak memupuk rumah tangga itu dengan cinta. Ya kan? Orang suami saya aja Kaisam nggak pernah lembut sama saya, jadi sayanya udah terbiasa sendiri Kaisam. Ya tapi bukan berarti alasan untuk selingkuh ya. Kita kalau misalkan sudah menjalankan prahara rumah tangga cuy, jadilah wanita independen. Independen itu dalam arti apa? Membatasi nih ya, dalam rumah tangga kita tuh harus udah bikin komitmen nih sama suami kita. Nggak ada reuni-reuni, nggak ada teman lawan jenis ya. Kalau misalkan main dengan apa sesama jenis, ya nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya sesama jenis itu bukan pacaran. Maksudnya kalau kamu main sama cewek gitu kan silakan. Tapi bukan alasan datang ke reuni terus nggak apa-apa mah. Orang saya tuh dia tuh teman SMA gitu kan. Nggak apa-apa ya mah datang. Larang. Karena apa? Percuma coy. Ini dari ibaratnya kenal biasa gitu kan. Itu teman lama gitu kan. Lama-lama. Jadi iya. Makanya nih komitmen rumah tangga nih sebenarnya harus dibicarakan. Makanya kenapa rumah tangga tuh harus ada komunikasi kayak gitu. Jadi kita tuh overprotective tuh pada tempatnya gitu. Bukan berarti kita jalan sama temen misalkan
sesama cewek gitu kan, shopping atau apa kita ngelarang, ya silakan. Tapi kalau misalkan sekalinya lawan jenis, larang. Itu adalah komitmen rumah tangga, itu harus cuy. Kalau menurut Kaisam ya, kalau dalam rumah tangga, kita tuh bisa membatasi diri gitu kan. Ya udah kita main sama lawan jenis itu ya suami kita sendiri, kita main lawan jenis itu ya istri kita sendiri, ya kan. Tapi Kaisam dari video yang viral di Taiwan itu ya, kan laki-lakinya tuh apa namanya, lemah banget ya Kaisam ya. Kalau misalkan kayak gitu tuh gimana? Ya kalau menurut Kaisam ya, kalau laki-lakinya dia tegas yang nggak bucin gitu kan, harusnya pakai logika, "Lah kamu udah selingkuh ya, kamu bisa dituntut undang-undang perzinahan, terus yang kedua, kamu juga saya talak 3, udah nggak usah balik lagi. Ngapain kita menyakiti diri kita sendiri, bener nggak sih? Cinta ya cinta, tapi ini cinta tai kucing, fire." Ya, jadi buat kalian juga yang punya suami yang main perempuan lain, udah nggak usah kasih ampun, fire aja. Berarti dia tidak menghargai kita yang sudah membantu mencari nafkah, ya kan? Sudah membantu ibaratnya perekonomian. Kita di sini kerja banting tulang demi keluarga. Uang yang kita alirkan ternyata untuk selingkuh, fire, push. Jadilah wanita independen, ya kan? Ya tapi kalau misalkan kalian mau menerima suami yang begitu ya silakan aja kalau kalian kuat hatinya gitu kan, daripada kita mudorot dalam rumah tangga, bener nggak sih? Nah kalau kalian diselingkuhin tuh kira-kira kalian mau ngebuang suami kalian atau enggak? Tapi kalau misalkan perempuannya atau kalian yang selingkuh gimana? Siap dibuang nggak? Itu adalah konsekuensi ya. Tapi Kaisang pesan ya, semoga aja sih pekerja migran Hong Kong ya punya batasan. Kita tahu kalau misalkan jadi pelakor itu nggak baik. Jadi menurut Kaisam, kita harus pastikan dulu, kalau kita pacaran ya ketemu garangan nih di luar nih, kita pastikan dulu, bener nggak sih dia nggak punya istri. Tanyakan dengan orang-orang terdekatnya. Kalau misalkan kita lagi deket nih ya, deket jalan gitu kan, orang KTP-nya mana mas? Coba lihat, ya kan? Dilihat keluarganya siapa, cari tahu di belakangnya dia. Kita cari tahu dulu. Ya kita dalam arti perkenalan ya. Bukan berarti kita itu berkenalan udah langsung mau diajak ke hotel. Ya itu beda ya cuy ya. Kalau itu kan yang dicarikan syahwat ya. Tapi kalau misalkan kalian memang mau serius gitu kan dengan laki-laki, kamu harus cari tahu di belakangnya itu. Cari tahu dulu backgroundnya. Ya kan karena kalau misalkan laki-laki itu pasti ngedeketinnya itu soal agama. Berusaha menjadi imam yang baik, berusaha memberikan harapan-harapan. Padahal semua itu menjerumuskan. Tahu-tahu dia anaknya udah 2. Kan sakit di kita ya kan. Kita tuh memilih menjalin hubungan itu ya harus tahu dulu gitu dari awal pahitnya. Tapi kenapa ya Ju ya, pekerja migran di luar negeri itu melegalkan pergaulan bebas tuh ya, ibaratnya ya ini dunia internasional gitu, kita bebas melakukan apa aja di sini. Ini bukan Indonesia yang harus menerapkan norma-norma agama. Jadi seolah-olah didikan orang tua kita dulu itu moyung gitu kan, nggak ada faedahnya. Dulu kayak Tisam nggak ngaji aja disabet sama bapaknya Kaisam cuy. Sekarang itu kayaknya udah nggak ada norma-norma seperti itu. Semuanya tuh konten ya cuy. Viral. Nama harga diri orang tua nggak ada. Karena kita merasa bahwa kita sudah bisa cari uang banyak gitu kan. Kita udah merasa punya uang banyak. Jadi kita melupakan tuh bahwa kita orang Indonesia yang punya norma sopan santun, ada keluarga yang harus kita jaga perasaannya. Ada keluarga yang harus kita jaga harga dirinya. Itu tuh semuanya hilang cuy. Lahirlah karena kita tujuannya mencari uang ya. Uang yang kita kejar. Jadi ambisi yang ada. Nggak peduli orang lain itu mau ngomong apa. Yang penting ini gue lulu gitu kan. Itu semua karena uang yang merubah kita seperti itu. Makanya Kaisang merenung ya. Kita di luar negeri selama itu gitu kan. Ujian tetap ada. Uang tetap aja keluar gitu kan. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Makanya di situ kayak itu titik balik ya cuy ya. Wah, saya terlalu salah nih. Saya terlalu jauh kalau saya hanya mengejar dunia terus di sini ya cuy ya. Kita juga bisa kok. Bisa kita kembali ke Indonesia dengan hati yang lapang. Kita ciptakan kerjaan lebih bermanfaat uang kita. Iya gak sih? Menurut Kaisam loh ya, itu titik balik Kaisam. Kaisam tuh kadang merenung. Apa sih yang saya kejar gitu kan? Rumah bagus, punya mobil, punya sawah banyak, tabungan banyak. Terus kita nggak dilecehkan lagi sama
orang, apakah itu tujuan hidup kalian? Tanyakan sama kalian sendiri. Ya, jadi Kaisam ingin menyadarkan ibaratnya kita kerja di luar negeri itu untuk apa gitu kan? Tujuannya apa? Tujuannya kalian apa? Takut Kaisam, kalau saya pulang, saya nggak punya gaji lagi. Berarti kamu nggak percaya, rezeki Allah itu maha besar, maha luas. Ya, kalau misalkan kalian sebagai istri, kalian punya tanggung jawab memberikan nafkah batin kepada suami, itu ada tanggung jawab kalian gitu. Jadi jangan salah-salahkan suami yang selingkuh. Jadi kalian harus punya batasan sendiri gitu cuy. Dan kalian juga harus punya target. Mau sampai kapan kita di sini? Jangan sampai ujian itu datang kayak sakit. Ya. Nah, itu mungkin sharing Kaisam ya. Jadi Kaisam hanya lebih mengingatkan. Kalau kalian punya suami, kalau kalian masih dalam hubungan rumah tangga, jadilah independen. Independen itu dalam arti membatasi diri untuk berkenalan dengan lawan jenis kalian. Itu aja pesan Kaisam. Kalau misalkan memang kalian memang sudah tidak ada rasa dengan suami, tinggalkan dulu, baru kalian mencari lagi. Jadi jangan zolim kepada Allah ya. Jangan zolimi ijab kabul kamu. Oke? Begitupun dengan wanita-wanita di luar sana yang cantik dari lahir. Kaisam ingatkan, tidak semua laki-laki yang datang dalam hidup kamu itu adalah milik kamu. Mungkin saja dia milik orang lain yang kamu rebut. Jangan sampai kamu merebut suami orang. Itu aja pesan Kaisam ya. Kayak Disam, saya mah cokai. Saya kerjaannya wanita bayaran. Jadi ya saya nggak peduli dia suami orang atau apa. Yang penting saya dapat duit. Banyak juga ya yang kerjanya trade gitu apa. Ya lebih tanyakan kepada diri kamu, apakah kamu bahagia menjalaninya? Atau bagaimana? Kalau misalkan kamu merasa bahagia ya silahkan lanjutkan. Hanya saja pesan Kaisam yakin pekerjaan yang dilakukan menyimpang seperti itu, sesungguhnya kamu sebenarnya tahu ujian kamu itu nyata. Hanya saja kamu menutupi diri kamu, berusaha membahagiakan diri kamu sendiri. Padahal Kaisam yakin kamu diujinya lebih dari orang lain. Iya kan? Kamu nggak boleh jolim sama dirimu sendiri ya. Selama kamu masih belum sakit, saran Kaisam sadar ya. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan dicontoh ya cuy ya. Perselingkuhan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang yang nggak tahu diri. See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian selingkuh, kalau kayak Disam diselingkuhin, move, fire, ya kan? Cinta ya boleh cinta gitu kan, bodoh ya jangan. Setuju nggak? Yang boy, bye bye.